Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat di kolom komentar, sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menonton. Langit sore di desa kecil tampak bersih tanpa awan. Angin semilir membawa harum bunga melati dari halaman rumah-rumah penduduk. Desa ini, yang biasanya sepi, kini dipenuhi ribuan orang dari berbagai tempat. Mereka datang dengan penuh semangat untuk menghadiri pengajian akbar yang diadakan di lapangan utama desa. Gus Ikdam, seorang ulama karismatik dari Jawa Timur, hadir untuk memberikan ceramah malam itu. Sejak pagi, para panitia sibuk mempersiapkan segala keperluan. Panggung utama telah didekorasi dengan kain putih bersih dan lampu-lampu yang bersinar terang. Di sekitar lapangan, pedagang makanan berjejer, menjajakan berbagai hidangan khas daerah. Bau sate yang dibakar, gemerlapnya lampu-lampu kecil, dan suara lantunan salawat dari pengerasan suara menciptakan suasana yang syahdu sekaligus penuh antusiasme. Di tengah keramaian pikuk itu, seorang pria tua berkulit hitam berdiri di sudut gelap, memperhatikan jarak. Wajahnya kerutan tajam, matanya menyorotkan kebencian, dan bibir komat kamit melafalkan mantra. Pria itu adalah Ki Jayakarta, seorang dukun sakti dari Banten. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan menjual jasa ilmu hitam kepada orang-orang yang ingin balas dendam atau mencapai ambisi dengan cara kotor. Namun, akhir-akhir ini, pekerjaannya mulai terhambat. Banyak orang yang sebelumnya datang meminta bantuannya, kini malah memilih mengkonversi setelah mendengar dakwah Gus Ikdam. Ki Jayakarta menggeram dalam hati. Keberadaan Gus Ikdam merupakan ancaman besar baginya. Dakwahnya yang menekankan keimanan dan perlindungan dari ilmu hitam membuat banyak orang tidak lagi takut dengan santet dan guna-guna. Hal ini membuat Ki Jayakarta kehilangan banyak klien, dan tentu saja, penghasilannya menurun drastis. Dia harus disingkirkan, gumamnya pelan. Tangannya meremas segenggam tanah kuburan yang telah ia rapal dengan mantra. Ritual ini bukanlah sembarangan. Tanah kuburan yang diambil dari makam seseorang yang meninggal tidak wajar diyakini memiliki energi gelap yang kuat. Dengan mantra yang tepat, tanah ini bisa menjadi media penghantar santet yang mematikan. Ki Jayakarta yakin, begitu ia melemparkan tanah ini ke arah Gus Ikdam saat berceramah nanti, sang ulama akan langsung tersungkur dan kehilangan kesadarannya. Ini akan menjadi pukulan telak bagi kepercayaan masyarakat terhadapnya. Waktu terus berjalan. Maghrib telah lewat, dan kini azan Isya berkumandang. Ribuan jemaah mulai memenuhi lapangan, mencari tempat duduk terbaik untuk mendengarkan ceramah. Gus Ikdam akhirnya tiba, mengenakan jubah putih bersih, wajahnya penuh keteduhan. Saat ia naik ke panggung, gemuruh takbir berkumandang dari para jemaah, menciptakan suasana yang begitu menggugah hati. Ki Jayakarta berjanji erat pada tanah kutukannya, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangannya. Malam semakin larut, namun semangat ribuan jemaah di lapangan desa tak sedikit pun surut. Mereka duduk khusyuk, menyimak setiap kata yang keluar dari lisan Gus Ikdam. Suaranya begitu tenang dan menenangkan. Setiap ucapannya seakan menembus hati para pendengar. Namun, di balik suasana penuh keimanan itu, Ki Jayakarta terus bersiaga di sudut gelap, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangannya. Ia memperhatikan Gus Ikdam dengan saksama. Sosok ulama muda itu memiliki aura yang begitu terang, seolah ada cahaya tak kasat mata yang mengelilinginya. Ki Jayakarta membukakan mata, merasa sedikit ragu, namun ia segera menepisnya. Baginya, tidak ada manusia yang tak bisa dikalahkan dengan ilmu hitam tingkat tinggi. Dengan hati-hati, Ki Jayakarta mengambil segenggam tanah kuburan yang telah ia rapal. Bau amis bercampur anyir menyeruak dari tangan. Namun itu adalah hal yang biasa bagi seorang dukun sakti seperti dirinya. Ia meraih mantra terakhir, lalu bersiap melemparkan tanah tersebut ke arah panggung. Namun, sebelum sempat melempar, sebuah keanehan terjadi. Tiba-tiba, angin kencang menandakan dari arah panggung, menyapu lapangan dengan dahsyat. Para jemaah yang semula duduk nyaman kini berusaha menahan tubuh mereka agar tak terjatuh. Ki Jayakarta sendiri merasakan tangannya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tanah yang ada dalam genggamannya berhamburan,
beterbangan ke udara lalu menghilang tanpa jejak. Mata Ki Jayakarta membelalak. Ia tak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Biasanya, ilmu santetnya selalu berhasil tanpa hambatan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang melindungi Gus Ikdam. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun jelas terasa begitu kuat. Di atas panggung, Gus Ikdam berhenti sejenak ceramahnya. Ia menatap ke arah kepadatan dengan pandangan tajam, seolah merasakan sesuatu yang janggal. Tanpa berkata-kata, ia mengangkat tangan kanannya, lalu mengucapkan doa dengan suara lirih. Begitu doa itu selesai, angin kencang yang berbunyi tadi tiba-tiba berhenti. Suasana kembali tenang, dan para jemaah pun menghela napas lega. Namun, di sudut gelap, Ki Jayakarta justru terhuyung ke belakang. Tubuhnya terasa lemas, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasakan hawa panas menjalar di sekujur tubuhnya, seolah ada sesuatu yang membakar dari dalam. Ia mencoba berlari, namun langkahnya terasa berat. Apa yang terjadi? Gumamnya panik. Tanpa ia sadari, mantra perlindungan yang diucapkan Gus Ikdam telah memantulkan santet itu kembali kepadanya. Perlahan, tubuh Ki Jayakarta mulai bergetar hebat. Ia merasa seolah-olah akan ada ribuan jarum yang menusuk seluruh tubuhnya. Ia merintih kesakitan, namun tak ada yang memperhatikannya. Semua orang masih fokus pada pengajian yang sedang berlangsung. Dalam kondisi terdesak, Ki Jayakarta mencoba satu mantra terakhir untuk menyelamatkan dirinya. Dengan sisa tenaga, ia meraih sebutir batu hitam dari kantong jubahnya. Batu ini adalah jimat pelindung yang ia dapatkan dari pertapaan di Gunung Karang. Ia menggenggam batu itu erat-erat, berharap bisa meredakan efek balik dari santetnya sendiri. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Batu itu tiba-tiba retak, lalu hancur berkeping-keping di tangan. Ki Jayakarta menatap dengan ngeri. Dia tahu, ini pertanda buruk. Kekuatan yang melindungi Gus Ikdam bukanlah kekuatan yang luar biasa. Dengan langkah singkat, Ki Jayakarta akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu sebelum dirinya semakin celaka. Namun, di dalam hatinya, dia bersumpah tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mencari cara lain untuk menyingkirkan Gus Ikdam, meskipun itu berarti harus menggunakan ilmu yang jauh lebih berbahaya. Ki Jayakarta berjalan tertatih meninggalkan lokasi pengajian. Dadanya masih sesak, dan hawa panas yang menjalar di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Malam itu ia gagal. Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya sebagai dukun sakti. Ia tidak hanya gagal mencelakai Gus Ikdam, tapi juga merasakan serangan balik yang hampir merenggut nyawanya sendiri. Namun, bukannya gentar, Ki Jayakarta justru semakin yakin. Ia merasa dipermalukan di hadapan kekuasaannya sendiri. Ia tidak bisa membiarkan ulama muda seperti Gus Ikdam mengalahkannya. Ia harus membalas. Setibanya di gubuknya yang tersembunyi di pinggir hutan, Ki Jayakarta segera merapal mantra penyembuhan. Tangannya bergerak cepat, menggambar pola-pola rumit di udara dengan asap kemenyan. Beberapa menit kemudian, ia mengembuskan napas dalam-dalam, merasakan panas di tubuhnya perlahan mereda. Namun, meskipun secara fisik ia mulai pulih, hatinya masih dipenuhi amarah. Di dalam gubuk itu, ia menyusun rencana. Ia tahu bahwa santet biasa tidak akan mempan pada seseorang seperti Gus Ikdam. Ulama itu memiliki perlindungan yang luar biasa kuat, lebih kuat dari yang pernah ia hadapi. Ki Jayakarta pun teringat sesuatu. Sebuah ilmu hitam terlarang yang bahkan para dukun sakti jarang berani menyentuhnya. Ilmu Pancasona hitam. Ilmu ini bukan sembarang ilmu. Jika berhasil, ia bisa mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, ada harga yang harus dibayar, harga yang sangat mahal. Ilmu ini membutuhkan pengorbanan nyawa manusia sebagai tumbalnya. Ki Jayakarta terdiam sejenak. Ia bukanlah orang yang ragu untuk mengorbankan nyawanya, tetapi ia harus memastikan bahwa tumbal yang dipilihnya tepat. Ia tidak bisa sembarangan. Jika salah, ilmu itu bisa membalikkan keadaannya. Setelah berpikir keras, akhirnya dia mendapatkan jawabannya. Ada seseorang yang sempurna untuk menjadi tumbal, santri kesayangan Gus Ikdam. Di antara banyak santri yang menimba ilmu pada Gus Ikdam, ada seorang pemuda bernama Hasan.
Ia dikenal sebagai murid yang sangat dekat dengan sang ulama, bahkan sering mendampinginya dalam berbagai kegiatan. Jika Hasan dijadikan tumbal, bukan hanya Ki Jayakarta yang akan mendapat kekuatan besar, tetapi juga Gus Ikdam akan mengalami penderitaan batin yang mendalam. Dengan hati penuh kebencian, Ki Jayakarta segera bersiap. Ia mengambil sebuah kendi tanah liat tua dari dalam lemari pusaka. Kendi itu bukan sembarang kendi. Di dalamnya tersimpan darah para korban yang telah ia jadikan persembahan bertahun-tahun yang lalu. Dengan kendi ini, ia bisa memulai ritual untuk mengaktifkan ilmu Pancasona hitam. Ki Jayakarta kemudian keluar dari gubuknya menuju sebuah tempat keramat di dalam hutan. Tempat itu adalah sebuah gua yang disebut Gua Seribu Arwah, tempat di mana arwah-arwah gentayangan sering muncul. Konon, gua ini adalah tempat para leluhur kuno memanggil kekuatan kegelapan untuk menambah ilmu mereka. Begitu tiba di mulut gua, Ki Jayakarta mulai merapal mantra kuno. Ia menaburkan darah dari dalam kendi ke tanah, lalu membakar sesajen berupa kepala ayam hitam dan bunga 7 rupa. Asap berwarna kebiruan perlahan-lahan naik ke udara, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Aku memanggil kalian, para arwah penjaga ilmu kuno. Aku ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Aku ingin membalas dendam. Aku ingin menghancurkan musuhku. Seru Ki Jayakarta dengan suara lantang. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Dari dalam gua, muncul sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Suara berat bergema di udara. Tumbal. Mana tumbalmu? Ki Jayakarta tersenyum tipis. Aku sudah memilih tumbalku. Seorang pemuda suci, santri dari ulama yang ingin kuhancurkan. Bayangan hitam itu bergerak mendekat, menatap Ki Jayakarta dengan tajam. Jika Anda berhasil membawa tumbal itu sebelum bulan purnama berikutnya, Anda akan mendapatkan ilmu yang Anda inginkan. Tetapi, jika gagal, nyawamu sendiri yang akan menjadi sebaliknya. Ki Jayakarta menyeringai, lalu mengangguk. Aku tidak akan gagal. Dengan tekad bulat, ia meninggalkan gua itu dan mulai merencanakan rencana Hasan. Ia tahu ini bukan tugas yang mudah, karena pesantren Gus Ikdam dijaga dengan baik. Tapi Ki Jayakarta bukan orang sembarangan. Ia sudah bertahun-tahun melakukan hal-hal yang lebih sulit dari ini. Sementara itu, di pesantren, Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam tidurnya, ia mendapatkan mimpi buruk. Sebuah bayangan hitam muncul dalam mimpinya, disertai suara seseorang. Saat terbangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Ia segera duduk bersila dan berzikir, berusaha mencari petunjuk dari pinjaman yang baru saja ia terima. Tanpa ia sadari, pertarungan besar antara kebaikan dan kejahatan baru saja dimulai. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung berat, menutupi bulan yang seharusnya bersinar terang. Di pesantren Gus Ikdam, para santri telah masuk ke kamar masing-masing setelah selesai tahajud dan zikir malam. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dan desiran angin yang menerpa pepohonan. Hasan, santri kesayangan Gus Ikdam, masih berada di Masjid Serambi. Ia tengah membaca Al-Quran, mencoba menenangkan hatinya. Sejak beberapa hari terakhir, ia merasakan ada sesuatu yang aneh, seolah ada mata yang terus mengawasi setiap gerakan-geriknya. Ia sempat menyampaikan kegelisahannya kepada Gus Ikdam, namun sang ulama hanya tersenyum dan memintanya memperbanyak doa. Jangan takut Hasan. Selama kau berpegang teguh pada Allah, tidak ada yang bisa mencelakai, kata Gus Ikdam waktu itu. Hasan mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan was-was itu tak kunjung hilang. Di luar pagar pesantren, tersembunyi di balik bayang-bayang pepohonan, Ki Jayakarta mengintai. Matanya menyala penuh kebencian dan hasrat untuk membalas dendam. Ia telah menunggu saat yang tepat untuk menculik Hasan, dan malam ini adalah kesempatan emas. Dengan gerakan ringan, Ki Jayakarta merapal mantra pengaburan. Di dekatnya, tempatnya menyatu dengan kegelapan, nyaris tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Ia berjalan perlahan mendekati pesantren, melompati pagar dengan mudah. Matanya terus teringat pada sosok Hasan yang masih duduk membaca Al-Quran. Ki Jayakarta mengeluarkan sebungkus kecil serbuk hitam dari kantongnya.
Ini adalah asap penidur, racikan dari dedaunan terlarang yang bisa membuat pun yang menghirupnya langsung kehilangan kesadaran. Dengan hati-hati, ia meniupkan serbuk itu ke arah Hasan. Hasan tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Ia sempat merasakan aroma aneh yang menusuk hidung, lalu tiba-tiba matanya terasa berat. Teks Al-Quran yang sedang ia baca perlahan kabur, dan kepalanya mulai pusing. Ia mencoba melawan kantuk yang tiba-tiba menyerang, tetapi tubuhnya tidak bisa diajak bekerja sama. Dalam hitungan detik, Hasan terkulai lemas. Al-Quran yang ia pegang jatuh ke lantai. Ki Jayakarta bergerak cepat. Ia mengangkat tubuh Hasan dan membawanya keluar dari pesantren dengan kecepatan luar biasa. Tidak ada seorang pun yang menyadari apa yang terjadi. Namun, di dalam kamarnya, Gus Ikdam tiba-tiba terbangun. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang mencengkeram hatinya. Ia segera duduk bersila, menutup mata, dan merapal doa. Dalam batinnya, ia melihat bayangan kilasan, sosok Ki Jayakarta yang tengah membawa Hasan menuju hutan. Gus Ikdam menghela napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa waktunya telah tiba. Dengan langkah cepat, ia keluar dari kamarnya dan membangunkan beberapa santri kepercayaannya. Hasan dalam bahaya. Demikian tegasnya. Kita harus segera menyelamatkannya. Tanpa banyak bertanya, para santri langsung bersiap. Gus Ikdam memimpin mereka keluar dari pesantren, menuju kegelapan malam yang penuh bahaya. Di dalam hutan, Ki Jayakarta terus berlari dengan membawa Hasan. Ia sudah hampir sampai di Gua Seribu Arwah, tempat di mana ritual ilmu hitam akan dilakukan. Namun, tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh. Langkahnya melambat. Jantungnya berdebar kencang. Dari perjalanan, ia bisa merasakan kehadiran seseorang yang sangat kuat. Seseorang yang auranya dipenuhi cahaya. Gus Ikdam datang. Angin bertiup kencang di dalam hutan, membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuhan. Di tengah kegelapan malam, Gua Seribu Arwah berdiri megah, dikelilingi pohon-pohon besar yang akarnya mencuat dari tanah seperti cakar raksasa. Tempat ini bukan gua biasa. Konon, gua ini menjadi tempat pemujaan ilmu hitam sejak ratusan tahun lalu. Energi mistis menghemat udara, membuat siapapun yang masuk ke dalamnya merasakan tekanan tak kasat mata. Di dalam gua, Ki Jayakarta menyalakan obor dengan api biru yang berkobar-kobar. Ia meletakkan tubuh Hasan di tengah lingkaran yang telah digambar dengan darah ayam hitam. Di sekelilingnya terdapat sesajen berupa bunga 7 rupa, dupa berbau menyengat, dan patung kecil berbentuk iblis berjajar rapi. Hasan mulai sadar. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya lemas. Ia mencoba bergerak, tetapi kedua ikatannya diikat oleh tali berwarna merah. Ia menatap sekeliling dengan pandangan kabur, lalu menyadari dirinya berada di tempat yang asing dan mengerikan. Di mana aku? Gusinya lemah. Ki Jayakarta tersenyum sinis. Kau berada di tempat di mana tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Nak. Hasan menelan ludah. Ia mencoba mengingat apa yang terakhir kali terjadi sebelum ia kehilangan kesadaran. Ia teringat sedang membaca Al-Quran di serambi pesantren, lalu tiba-tiba rasa kantuk luar biasa menyerangnya. Setelah itu, semuanya gelap. Ki Jayakarta mulai merapal mantra. Tangan orang tuanya bergerak lincah di udara, membentuk simbol-simbol yang hanya dipahami oleh para penganut ilmu hitam. Perlahan, hawa di dalam gua semakin dingin. Kabut tipis mulai muncul dari celah-celah bebatuan, membentuk wajah-wajah menyeramkan yang berbisik dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Hasan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa dirinya dalam bahaya besar. Namun, sebelum Ki Jayakarta bisa menyelesaikan mantranya, suara langkah kaki menggema di dalam gua. Ki Jayakarta menoleh dengan cepat. Matanya berbinar saat melihat sosok berkilau putih memasuki gua dengan langkah mantap. Gus Ikdam telah tiba. Di belakangnya, beberapa santri pilihan berdiri dengan wajah tegang. Mereka membawa obor dan kayu sebagai senjata. Meski mereka tahu bahwa pertarungan kali ini bukanlah pertarungan fisik biasa. Ki Jayakarta tersenyum miring. Jadi akhirnya kau datang juga, Gus Ikdam. Gus Ikdam tidak menjawab. Mata yang tajam menatap langsung ke arah Ki Jayakarta.
lalu beralih ke tubuh Hasan yang terikat di tengah lingkaran ritual. "Lepaskan santriku," kata Gus Ikdam dengan suara rendah namun penuh wibawa. Ki Jayakarta tertawa. "Kau pikir aku akan melewatkannya menyerah? Aku sudah menunggu saat ini selama bertahun-tahun, Gus Ikdam. Malam ini, aku akan menyelesaikan apa yang seharusnya terjadi sejak dulu." Dengan cepat, Ki Jayakarta meraih mantra baru. Tangannya mengayun ke atas, dan seketika, bayangan-bayangan hitam muncul dari dinding gua. Bentuknya seperti makhluk-makhluk tanpa wajah, dengan tubuh melayang dan suara melengking mengerikan. Para santri gemetar melihat pemandangan itu, namun Gus Ikdam tetap tenang. Dengan gerakan halus, ia merogoh tasbih yang selalu ia bawa, lalu mulai berzikir dengan suara pelan namun menggema di seluruh gua. La ilaha illallah. Suara zikir itu perlahan-lahan menggetarkan udara. Cahaya putih mulai menyelamatkan tubuh Gus Ikdam, menekan kehadiran makhluk-makhluk hitam yang baru saja dipanggil oleh Ki Jayakarta. Ki Jayakarta bersinar. Ia menambahkan lebih banyak energi dalam mantranya, membuat bayangan-bayangan itu berteriak dan menyerang Gus Ikdam dari segala arah. Namun, saat mereka hampir menyentuhnya, Allahu Akbar! Dengan suara lantang, Gus Ikdam mengangkat tangan dan menamparkan kedua telapak tangan ke udara. Tiba-tiba, cahaya putih meledak dari tubuhnya, menyapu semua makhluk hitam itu dalam sekejap. Mereka menjerit kesakitan sebelum akhirnya menghilang seperti asap yang tertiup angin. Ki Jayakarta mundur sejenak. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini mulai dipenuhi keraguan. "Mustahil," gumamnya. Gus Ikdam melangkah maju. "Ilmu hitam yang kau gunakan tidak akan pernah menang melawan kekuatan yang berasal dari Allah, Ki Jayakarta. Bertobatlah sebelum terlambat." Namun, Ki Jayakarta bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia menghunus keris pusaka dari balik jubahnya, keris hitam yang ujungnya berkilat dengan racun mematikan. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke arah Gus Ikdam, melingkari kerisnya dengan niat membunuh. Tetapi, sebelum keris itu bisa menyentuh Gus Ikdam, sesuatu terjadi. Dari belakang, Hasan yang telah berhasil melepaskan ikatannya sambil berteriak dan mendorong Ki Jayakarta keahlian tenaga. Ki Jayakarta kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai gua, tepat di atas lingkaran ritual yang telah ia buat sendiri. Cahaya merah menyala dari dalam lingkaran. Tiba-tiba, suara mengerikan menggema di seluruh gua. "Kau melanggar perjanjian, Jayakarta!" Ki Jayakarta berteriak panik. Ia mencoba keluar dari lingkaran, tetapi tubuhnya seperti tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Tangannya mencakar-cakar lantai, mencoba meraih sesuatu untuk bertahan, tetapi sia-sia. Seketika, angin kencang berputar di dalam gua. Cahaya merah berubah menjadi pusaran hitam pekat yang menyedot tubuh Ki Jayakarta ke dalamnya. Ia berteriak keras, meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dalam hitungan detik, lenyapnya, tersedot ke dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Suasana hening. Gua 1000 arwah kembali sunyi. Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam. Ia memandang para santrinya, lalu beralih ke Hasan yang masih berdiri dengan tubuh gemetar. "Sudah selesai," katanya. Hasan menunduk, menahan air mata. Ia tahu bahwa malam ini, ia telah menyaksikan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Dan kali ini, kebaikanlah yang menang. Tanpa banyak bicara, Gus Ikdam membawa mereka keluar dari gua. Cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur, menyambut mereka dengan kehangatan. Namun, meski Ki Jayakarta telah menghilang, Gus Ikdam mengetahui satu hal, bahwa pertempuran melawan kegelapan belum benar-benar berakhir. Mentari pagi mulai menyinari di ufuk timur, mengeluarkan sisa-sisa kegelapan yang masih menggantung di langit. Embun dedaunan-dedaunan, memberikan kesegaran setelah malam yang panjang dan penuh ketegangan. Gus Ikdam, Hasan, dan para santri yang ikut dalam perjalanan perlahan melangkah keluar dari hutan. Langkah mereka terasa berat, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi juga beban emosional yang baru saja mereka lalui. Hasan masih terdiam. Kepalanya tertunduk, dan pikiran dipenuhi dengan bayangan kejadian di Gua 1000 Arwah.
Ia masih bisa mendengar suara Ki Jayakarta saat tubuhnya tersedot ke dalam pusaran hitam yang ia ciptakan sendiri. "Kenapa wajahmu masih tegang, Hasan?" tanya Gus Ikdam lembut. Hasan menelan ludah. "Saya masih belum percaya semuanya sudah berakhir, Gus." Gus Ikdam tersenyum tipis. "Setiap perjalanan selalu memiliki akhirnya. Tapi ingat, akhir dari satu perjalanan adalah awal dari perjalanan lain. Apa yang terjadi malam ini bukan hanya tentang pertarungan antara aku dan Ki Jayakarta. Ini adalah ujian bagi kita semua. Ujian keimanan, keberanian, dan keteguhan hati." Hasan mengangguk, meskipun hatinya masih penuh tanda tanya. Ketika mereka akhirnya tiba di pesantren, para santri yang menunggu di gerbang segera berlari mendekat. Beberapa dari mereka menahan air mata bahagia melihat Gus Ikdam dan Hasan kembali dengan selamat. Kabar tentang Ki Jayakarta dan pertarungan di gua telah menyebar, dan banyak yang merasa ancaman besar bahwa itu telah berlalu. Di serambi pesantren, Ki Mustafa sudah menunggu dengan wajah penuh kebijaksanaan. Ia menyambut Gus Ikdam dengan pelukan erat, lalu menatap Hasan dengan mata penuh makna. "Kau sudah melewati ujian besar, Nak," ujar Kiai Mustafa. Hasan menunduk hormat. "Tapi saya masih belum memahami semuanya, Kiai." Kiai Mustafa mengangguk. "Kau tidak sendirian. Kadang-kadang kita tidak selalu bisa memahami rencana Allah saat ini, tetapi suatu hari nanti, Anda akan melihat hikmah di balik semua yang terjadi." Hasan menghela napas pelan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanannya sebagai seorang santri tidak hanya sebatas belajar di pesantren. Ada tanggung jawab lebih besar yang kini mulai ia sadari. Tanggung jawab untuk menjaga cahaya keimanan tetap bersinar di tengah dunia yang masih dipenuhi bayangan kegelapan. Malam itu, ketika semua santri kembali ke kamar masing-masing, Hasan duduk di serambi, menatap langit penuh bintang. Ia teringat kata-kata Gus Ikdam dan Kiai Mustafa. Di balik malam yang gelap, selalu ada fajar yang menanti. Hasan tersenyum. Dia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan barunya. Pesan moral dari kisah ini: keimanan adalah cahaya dalam kegelapan. Dalam setiap ujian dan cobaan, keimanan yang kuat akan menjadi penerang dan petunjuk jalan. Seperti Hasan dan Gus Ikdam yang tetap teguh dalam keyakinan mereka meskipun menghadapi kegelapan dan kejahatan. Kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Walau kejahatan tampak kuat dan menakutkan, kebaikan yang dilandasi dengan ketulusan dan keberanian akan selalu menemukan jalan menuju kemenangan. Ki Jayakarta yang tamak dan mengandalkan ilmu hitam akhirnya terjerumus dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Setiap perjalanan adalah ujian. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh ujian. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi bagaimana kita menjalani proses dengan kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan. Kebijaksanaan dan ilmu adalah senjata terbaik. Tidak semua pertempuran harus diselesaikan dengan kekuatan. Terkadang, kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam lebih ampuh dalam menghadapi tantangan hidup. Gus Ikdam menunjukkan bahwa ilmu dan kebijaksanaan lebih penting daripada sekedar kekuatan fisik. Setiap akhir adalah awal yang baru. Ketika satu babak dalam hidup kita selesai, itu bukan berarti segalanya berakhir. Justru, itu adalah awal dari perjalanan yang baru. Seperti Hasan yang menyadari bahwa pertarungan sejatinya baru saja dimulai. Bukan lagi melawan musuh yang terlihat, tetapi melawan hawa nafsu dan obsesi dalam dirinya sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam hidup, kita harus selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih kuat dalam menghadapi segala rintangan.